Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang materi kita, yaitu materi yang ke-13, yakni sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nanti di dalamnya akan kita bahas juga tentang nun sukun dan tanwin, juga mim sukun. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perhatikan peta konsep yang akan kita bahas di dalam materi berikut ini, yaitu tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dasar tentang ikhlas Al-Quran surat An-Nisa ayat 146. Kemudian tentang sabar Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dan pemaaf Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Juga nanti akan kita bahas di dalamnya Al-Hadis yang berhubungan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kita akan memahami juga tentang kandungan ayat tersebut dan juga perilaku yang sesuai dengan Al-Quran tersebut. Marilah kita ikuti bersama-sama pembahasan berikut ini. Dasar tentang ikhlas yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 146. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa lasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Shadaqallahul azim. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Adapun kandungan Al-Quran surat An-Nisa ayat 146 sebagai berikut. Yang pertama, Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Yang kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya rasa pamrih dan riya atau pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Berikutnya dasar tentang sabar, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Kita baca sama-sama anak-anakku.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Adapun kandungan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatasinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Berikutnya dasar tentang pemaaf, yakni Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Kita baca sama-sama anak-anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, juga memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun kandungan dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama, orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Selanjutnya al-hadis tentang ikhlas.
An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala mana qasat shadaqatun mimmalin wa mazatawu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadha ahadul lillahi illa rafa'ahu wa. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Adapun kandungan al-hadis tentang ikhlas, yang pertama, orang Islam yang ikhlas dalam berbuat termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatannya tersebut dinilai sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang berjihad, beribadah, dan berhijrah, yakni melakukan perbaikan diri demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan, upah, atau niatnya bukan karena Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya al-hadis tentang sabar. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabali amril mu'minin inna amrahu kulluhu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sara'un sukrun fakana khairal lah wa in asabathu dhara'un sabrun fakana khairal lah. Yang artinya dari Abu Yahya yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya. Dan kebaikan yang demikian itu hanya untuk orang mukmin belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal itu pun adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kita perhatikan kandungan hadis tentang sabar. Yang pertama, kesabaran seseorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dengan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika bersedekah kepada orang-orang yang meminta sedekah. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang mukmin harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang di daerah lain. Saat berbaur ini biasanya terdapat orang-orang yang berbuat buruk, maka hendaklah orang-orang mukmin itu tetap sabar dalam menjalaninya, tetapi tetap dengan memberikan nasihat atau mengajak ke jalan kebaikan.
Sabar dalam posisi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang besar. Sekarang kita perhatikan hadis tentang pemaaf yang diriwayatkan oleh Baihaqi. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala akrami ahlaki fid dunya wal akhirah, antakfuwa amman dolamaka watasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka. Rawahul Baihaqi. Yang artinya, Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan akhirat? Memberi maaf orang yang menzalimimu, menyambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Hadis riwayat Baihaqi. Sekarang kita lihat kandungan hadis tentang pemaaf. Yang pertama, seseorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang di sekitarnya, meskipun ia dihina atau disakiti. Biasanya ia tidak membalas dengan balasan yang serupa atau bahkan yang lebih kejam. Namun, ia akan melapangkan hati untuk senantiasa memberi maaf. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini tentang perilaku ikhlas. Ikhlas menurut bahasa tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Menurut istilah, mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bertujuan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya. Yang pertama, menghadirkan sikap muraqabah atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah. Yang ketiga, mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku. Yang keempat, banyak berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, takut murka Allah. Terakhir, memperbanyak ibadah sirri atau tersembunyi. Sekarang kita lihat contoh perilaku ikhlas. Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengharap pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Yang keenam, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan
yang pernah diberikan kepada orang lain. Berikutnya kita perhatikan perilaku sabar. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan. Yang ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. Yang keempat, sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Sedangkan contoh perilaku sabar dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau as-sabru ala ta'at. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau as-sabru ala maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. As-sabru ala musibah. Selanjutnya kita lihat perilaku pemaaf. Ada 3 tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Yang pertama, orang yang mampu menahan amarah. Yang kedua, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Berikutnya contoh perilaku pemaaf. Yang pertama, memberi maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama, izhar. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf alif, ha, ha, ho, ain, ghain, maka dibaca jelas. Contoh, nomor 1 kita lihat anak-anakku, man, amana. Di atas garis itu ada nun sukun bertemu dengan alif, maka dibaca jelas, man, amana. Kemudian nomor 2 kita lihat ajron, azima. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan ain di atas garis itu, maka dibaca jelas, ajron, azima. Sekarang yang nomor 3, salamun alaikum. Di atas garis ada mim domah tanwin bertemu dengan ain, maka dibaca jelas, salamun alaikum. Itulah yang disebut izhar. Berikutnya, hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah ikhfa. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf di bawah ini, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, zot, to, zo, fa, lof, kaf. Kita lihat contoh yang pertama anak-anakku.
dengung. Kalau Eva itu berdengung, bacaannya dengung. Di situ ada non sukun bertemu dengan fa, sehingga membacanya mendengung. Yunfiqun, bukan yunfiqun tapi yunfiqun. Sekarang yang kedua, an qaulihim. Tapi karena Eva ada non sukun ketemu qaf, maka bacaannya dengung. Qaulihim, begitu. Kemudian yang ketiga, wala atin fa inna rabbak, wala atin ada dal kasroh tanwin bertemu dengan fa, maka dibaca ihfa. Selanjutnya hukum bacaan non sukun dan tanwin yang ketiga adalah idgham. Idgham dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah apabila non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, ya, non, mem, wawu, atau orang mengatakan yanmu, yaitu ya, non, mem, wawu. Kemudian kita lihat contoh yang pertama. Ribu, itu ada non yang di atas garis bawah itu, ada non sukun bertemu dengan ya. Maka bacaannya ribu, bukan an. Ribu salah, tapi yang betul ribu masuk ke dalam ya. Kemudian yang kedua, miwali atau miwal. Itu ada non sukun bertemu dengan wawu di depannya. Yang ketiga, sururum marfu'ah. Sururum ada domah tanwin bertemu dengan mem, maka dibaca idgham bi gunnah. Sururum marfu'ah. Demikian. Selanjutnya idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, lam, ro. Contoh yang pertama bisa dilihat anak-anak, malalubada. Ini bacaan ada tanwin bertemu dengan lam, maka dibaca, dimasukkan ke dalam lam, malalubada. Kemudian yang kedua, alam, ada nun sukun bertemu dengan lam, sehingga membacanya bukan an lam tapi alam, masuk pada lam. Kemudian yang ketiga, mirrohik. Mirrohik, non sukun bertemu dengan ro. Ini yang disebut idgham bila gunnah. Selanjutnya hukum non sukun dan tanwin yang keempat adalah iqlab. Apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf, yaitu ba. Contoh, mim ba'di, bisa dilihat nomor 1, ada non sukun bertemu dengan ba, maka membacanya mim ba'di.
Kemudian yang kedua, amburika. Nun sukun ketemu ba. Amburika. Nah, yang ketiga sekarang, sami'um basir. Di situ ada domah tanwin bertemu dengan ba. Maka dibaca sami'um basir. Ini yang disebut iqlab. Selanjutnya kita akan memahami tentang hukum mim sukun. Yang pertama, ikhfa safawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh, tarmihim bihijaratin. Di situ ada mim sukun ketemu ba. Jadi yang di garis bawah, di atas garis bawah itu ada mim sukun bertemu dengan ba. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, mustami'uhum bisulton. Di atas yang di garis bawah ada mim sukun ketemu ba. Sehingga membacanya mustami'uhum bisulton. Hukum mim yang kedua adalah idgham mimi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh, alaihim muqsadah. Di atas garis itu ada mim sukun bertemu dengan mim. Sehingga membacanya alaihim muqsadah. Contoh yang kedua anak-anak, fahum mim magrom. Ada mim sukun bertemu dengan mim di atas garis itu. Sehingga membacanya fahum mim magrom. Ini yang disebut idgham mimi. Selanjutnya, hukum bacaan mim yang ketiga adalah izhar safawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu alif, ta, jim, ha, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, zod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, ya. Contoh, nomor 1, alam nasroh. Jadi dibaca jelas. Alam nasroh. Di atas garis itu ada mim sukun bertemu dengan nun. Sekarang contoh yang kedua anak-anak. Tadar hum yudhillu. Di atas garis itu ada mim bertemu dengan ya. Tadar hum yudhillu. Begitu bacaannya. Izhar safawi dibaca jelas. Anak-anak, setelah selesai pembahasan materi ini, maka ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu tugas 6 PAIBP kelas 7 materi 13. Selamat mengerjakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Semoga sukses. Amin. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.